Jakarta, kota yang menjanjikan banyak peluang, kini menyimpan ironi yang menyakitkan bagi warga berpenghasilan rendah. Harga rumah yang terus meroket menjadikan kepemilikan hunian layak semakin sulit diakses. Kami akan mengulas perjuangan dan tantangan mereka yang hidup di bawah bayang-bayang keterbatasan ekonomi untuk mewujudkan mimpi memiliki rumah di ibu kota. Mimpi memiliki hunian layak di Jakarta masih menjadi tantangan bagi sebagian besar warganya. Sebuah realita pahit yang tercermin dalam ketidakmampuan memiliki rumah layak di ibu kota. Sementara kebutuhan semakin bertambah. Berkas Kompas mengulasnya dalam episode kali ini. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, jutaan kepala keluarga masih berjuang memiliki tempat tinggal sendiri. Keterbatasan lahan yang membuat harganya mahal berdampak pada harga hunian yang menjulang tinggi. Dalam laman Housing and Real Estate Information System Kementerian PU pada 2024, 1,2 juta rumah tangga di Jakarta tidak punya rumah berdasarkan kepemilikan alias backlog. Jadi kalau kasus Jakarta bukan soal tanahnya yang tidak ada, tapi ya harusnya di redevelop. Orang yang tadinya rumahnya satu lantai, isinya cuma satu, ya diubah menjadi yang rumahnya menjadi yang jadi 4 lantai yang isinya bisa beberapa keluarga. Meski telah berjalan 20 tahun, program Rusunawa belum sepenuhnya bisa menggait masyarakat berpenghasilan rendah seperti Ari dan Rini. Salah satunya karena dugaan praktik pungli. Nah, itu pungli itu seharusnya bisa dilaporkan dan itu akan segera ditindak lah. Kami Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Pramono Anung dan Rano Karno tidak memberi ampun. Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta mengaku pungli muncul lantaran adanya pengelolaan yang berbeda di beberapa rumah susun sederhana sewa dan milik. Itu di luar Pemprov. Itu adanya Mas. Itu tidak terkait dengan Sirkim sama sekali. Pengelolaan segala macam itu nanti tergantung dari perhimpunan penghuni di sana. Mimpi masyarakat berpenghasilan rendah Jakarta untuk memiliki hunian sendiri semakin tergerus dengan dinaikannya batas maksimal penghasilan untuk rusunami dengan alasan perluasan cakupan. Itu kalau misalnya cakupannya diperluas, bukannya akan makin mengurangi peluang kelompok bergaji UMR ya Pak? Ini penting Mbak. Jadi untuk memperluas ini harus punya pembagian menurut saya. Misalnya tidak menggerus kepentingan masyarakat yang MBR yang 6 juta kemarin. Pemerintah dan asosiasi terkait berusaha mengatasi rendahnya kepemilikan rumah sendiri di Jakarta. Kita sedang berpikir, bahkan sedang merencanakan untuk ke depan ini jadi mixed use. Jadi di atasnya kita bisa bangun rumah susun, ya kan? Yang tadinya cuma 2-3 lantai ya kita naikin lagi gitu. Di atasnya bisa bangun rumah susun. Bisa bangun apa lagi? Ada sekolah juga bisa bangun di situ, ya kan? Bisa bangun apa lagi? Bisa bangun sentra niaga, bisa di mixed use. Apalagi tempat-tempat seperti yang strategis ini lokasinya, kantor-kantor Pemprov ini itu sudah terintegrasi dengan transportasi umum massal. Itu bukan hal yang mudah karena harus ada kelegowoan. Katakanlah orang yang tanahnya lebih luas harus terima, terus kemudian yang orang tua harus pengennya tinggal di bawah karena nggak mau naik tangga gitu. Mungkin hal-hal yang nanti pas penyusunannya mungkin perlu lebih dalam lah untuk kajian-kajian.